Benar, tempatkan dirimu di posisi 4 Syndicate, siapa yang lebih mudah dikendalikan? Philip atau Aleta? Keenan mengajukan pertanyaan itu kepada mereka. Itu mengejutkan mereka. Tentu saja, jawabannya adalah Aleta yang telah bekerja sama dengan mereka sejak awal. Sepertinya kita harus menyelamatkan Kelly, gerutu Richard. Namun, ada hal lain yang Jesse pikirkan. Dia berkata dengan penuh semangat, siapa yang mengira karakter kecil seperti kita akan mempengaruhi pemilihan negara? Sejak kapan kita menjadi begitu penting? Sam terpengaruh oleh kata-katanya. Apakah ini berarti kontribusi kita akan besar jika Philip berhasil? Apakah menurutmu ini berarti kita akan naik ke posisi yang sangat penting setelah itu? Karen juga tidak bisa tidak bertanya. Setidaknya kita tidak akan menjadi karakter kecil lagi, kata Richard sambil tersenyum. Jesse bersorak gembira, kita akan kaya. Keenan memandangi wajah mereka yang bersemangat dan mengingatkan mereka sambil tersenyum, jangan berpikir terlalu jauh ke depan, kita masih harus menyelamatkan Kelly dulu. Sam mengangguk, kamu benar, kita harus menyelamatkan Kelly, demi masa depan kita dan masa depan negara ini. Benar, kita harus menyelamatkan Kelly, selebihnya serempak. Jika sebelumnya mereka membantu di luar tanggung jawab, sekarang mereka melakukan ini sebagian besar untuk diri mereka sendiri. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka pada kesempatan baru dalam hidup, mereka harus mengamankannya. Sam dan teman-temannya masih ingat apa yang dikatakan Jesse, tidak ada uang, tidak ada wanita. Mereka tidak ingin menjadi lajang sepanjang hidup mereka. Keenan mengangguk sambil tersenyum menyaksikan dorongan dan kepercayaan diri mereka. Dia kembali ke pekerjaannya, tidak ingin membuang waktu lagi. Dia harus memperbaiki sistem pengawasan dan pertahanan sebelum Vano dan yang lainnya menyelinap ke pangkalan. Di satu sisi, misi Keenan adalah yang paling penting. Dia harus berhasil sebelum mereka dapat melanjutkan sisa rencananya. Di hari kedua pemilu, Philip dan calon lainnya masih sibuk berorasi untuk menggalang dukungan. Selama beberapa hari sebelum pemilihan, para kandidat tidak bisa meninggalkan balai negara karena takut akan kecelakaan misterius. Ini terutama berlaku untuk Philip yang memiliki peluang terbesar untuk menang. Ini berarti bahwa lebih banyak orang berusaha mencegahnya untuk berhasil. Salah satunya jelas Sindikat 4. Namun, Philip telah membuat persiapannya, anak buahnya sudah berkumpul di sekitar markas utama 4 Syndicate. Setelah Kelly diselamatkan dan dia menjadi presiden, langkah pertamanya adalah menghancurkan 4 Syndicate. Namun, jika rencananya gagal, dia tahu dia akan gagal juga. Tidak ada orang lain selain kelompok Keenan yang tahu tentang kekuatan yang bertindak dalam kegelapan, memaksa tekanan besar pada Philip. Keenan berbisik ke mikrofon telinga, selesai, kamu bisa masuk sekarang. Vano dan yang lainnya yang sudah menyamar dan berdiri di depan pintu mekanik. Pemindai elektronik membaca wajah mereka dan membuka kunci pintu setelah sensor otomatis berhasil. Kelompok Vano berjalan dengan tenang, rencana mereka telah dimulai. Keenan yang duduk di depan komputer, membantu mereka menurunkan pengawasan elektronik yang menghalangi mereka. Kelompok Sam menatap layar dengan gugup, takut Vano dan anak buahnya akan ketahuan. Untungnya, karena ukuran pangkalan, biasanya ada koridor yang ditinggalkan oleh penjaga. Pengawasan elektronik tidak menjadi masalah karena mereka memiliki Keenan. Organisasi ini terlalu percaya pada sistem pengawasan dan pertahanan mereka. Kemudian lagi, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius seperti Keenan. Dengan bantuan Keenan, anak buah Vano berhasil mencapai jarak dekat dengan sel Kelly. Namun, saat itu, beberapa orang lainnya sedang bergegas menuju kamar Kelly. Sembunyilah, seseorang datang. Keenan segera memperingatkan mereka. Saat anak buah Vano bersembunyi,
Sekelompok orang berjalan melewati mereka, membuka pintu sel, dan memasuki sel. Mendengar pintu terbuka, Kelly yang meringkuk di sudut tempat tidurnya mengangkat matanya dengan ketakutan. Beberapa pria meliriknya dengan cemoohan dan jijik. Yang memimpin kelompok itu mengenakan jas lab sementara. Ketakutan memenuhi mata Kelly dan wajahnya memucat ketika dia melihat jas putih itu. Tidak. Dia tanpa sadar mundur kembali ke sudut. Jas putih memerintahkan, "Tahan dia." Tidak. Kelly mencoba melarikan diri, tetapi dua pria kuat menekannya. Dia tidak bisa menggoyangkan satu otot pun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Jas putih kemudian mengeluarkan jarum suntik dan mendekati Kelly saat dia menatapnya dengan dingin. Kelly tidak tahu apa yang ada di dalam jarum suntik, tapi dia yakin itu tidak baik. Ketika dia ditawan, pria misterius ini akan menembaknya dengan zat setiap hari. Pikirannya akan sangat kacau sehingga dia akan dipaksa untuk menulis surat kepada Philip sehingga dia tidak ingat pernah menulis. Barang-barang yang mereka berikan padanya akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, kali ini tidak terkecuali. Tidak, pergi. Kelly berjuang tanpa daya saat kepala jarum menusuk kulitnya. Dia menyaksikan cairan dalam jarum suntik tertembak ke tubuhnya. Keenan tidak bisa mendengar suaranya tetapi bisa melihat siksaan dan keputusasaannya. Vano tidak bisa melihat apa-apa selain bisa mendengar jeritannya yang mengental. "Mereka menyuntikkan sesuatu ke Kelly," kata Keenan dingin. Vano bertanya, "Bisakah kita menyelamatkannya?" "Jangan. Jika kamu ketahuan, tidak ada dari kamu yang akan lolos." Hati Keenan berdenyut kesakitan ketika dia membuat keputusan itu. Mereka bisa menerobos masuk untuk menyelamatkan Kelly, tetapi mereka harus bersabar dan melihat gambaran yang lebih besar. Jika mereka ketahuan, semua rencana mereka akan gagal, dan Kelly tidak akan selamat. Karena itu, mereka harus menahan diri untuk saat ini. Segera, erangan menyakitkan Kelly datang dari dalam sel. Bahkan Keenan merasa dia bisa mendengar Kelly dari mikrofon telinga pria. Yang terburuk adalah orang-orang berjas putih merekam rasa sakit Kelly dengan perekam. Jas putih itu berdiri di depan kamera dan berkata, "Philip, kami telah memberi istrimu sejenis racun yang sangat korosif. Jika dia tidak diberi penawarnya dalam 2 hari ke depan, maka organ dalamnya akan mulai rusak. Saat itu terjadi, bahkan Tuhan tidak akan bisa menyelamatkannya. Ditambah lagi, sebelum kematiannya, dia akan mengalami rasa sakit terbesar yang bisa dibayangkan manusia, seperti yang bisa kamu lihat sekarang." Kamera menyorot ke arah Kelly, jeritannya melampaui desibel manusia, wajahnya menutupi penderitaan dan keputusasaan mutlak. Ratapannya akan menghancurkan hati yang paling keras. Ketika Vano mendengar semua ini, dia mencengkeram tinjunya erat-erat, matanya terlihat sangat kejam. Semua yang terjadi pada Kelly sekarang, Keenan pernah alami sebelumnya. Mereka disuntik dengan hal yang sama. Sekarang dia tahu secara langsung betapa mengerikannya itu bagi Keenan. Diingatkan akan masa siksaan itu, Vano siap mencabik-cabik pelakunya. Dia sangat ingin meratakan organisasi ini. Tak satu pun dari mereka akan lolos, tempat ini harus diratakan. Keenan tampaknya telah memahami sesuatu, matanya yang menatap layar menjadi buram. "Apa yang mereka lakukan pada Kelly?" Jesse bertanya dalam bisikan pelan. Dia tidak mendapat jawaban. Hati semua orang terasa berat melihat ekspresi tersiksa Kelly. "Hubungi Lucky untuk mendapatkan formula penawarnya," Vano tiba-tiba memerintahkan Keenan. Keenan tidak menanyakan alasannya, matanya bergidik, dan dia menjawab, "Oke." Mereka memang melakukan hal yang sama pada Kelly seperti yang dilakukan Arga padanya. Jadi, disinilah dia mendapatkan racun. Keenan segera menghubungi Lucky. Dia terkejut ketika dia menerima teleponnya. Dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan padanya, tetapi akhirnya,
Dia menjawab dengan pengingat yang baik, "Nona Kinan, hati-hati. Tidak bijaksana untuk kembali sekarang karena ada surat perintah penangkapanmu." "Aku tahu, terima kasih." Kinan menutup telepon dengan cepat dan menghubungi Vano, "Mengerti." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.